Sejumlah tindak kekerasan verbal dan juga fisik kepada anak terjadi dalam beberapa kurun waktu terakhir di sejumlah lokasi. Jika di Bogor ada seorang anak yang disiram air dan dimarahi karena menangis kelaparan, sementara di Rokan Hilir ada seorang ibu yang meracuni anak tirinya dalam percobaan pembunuhan dengan menggunakan racun tikus. Lalu bagaimana kita bisa berharap keamanan anak bisa terjamin jika pada sebagian kasus kekerasan yang terjadi adalah di wilayah domestik keluarga? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami dua orang narasumber, ada Ketua KPAI Mariati Soliha, kemudian psikolog anak, remaja, dan keluarga Jovita Maria Ferliana. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Ai dan Ibu Jovita. Selamat malam. Selamat malam. Baik, saya ke Ibu Jovita terlebih dahulu. Saya ingin melihat dari kasus yang ada di Rokan Hulu begitu. Jadi ketika istrinya sakit hati dimarahi suami, apakah kemudian memang dalam perspektif psikolog anak ini menjadi pihak yang terlemah begitu yang kemudian bisa menjadi pelampiasan dari orang besar? Ya, betul Mas Bram. Jadi sangat disayangkan bahwa ini intinya adalah ketidakmampuan dalam mengendalikan emosi. Pada saat orang berada dalam situasi stressful, diharapkan mereka secara dewasa bisa menyelesaikan ataupun bisa mengontrol emosinya, namun tidak pada sebagian orang. Dan dalam hal ini yang terjadi pada ibunya adalah hal tersebut, dan melihat bahwa pihak di rumah yang lemah yang bisa dijadikan pelampiasan adalah anak. Maka anaklah yang menjadi korban kekerasan di sini. Oke, baik. Saya ke Ibu Ai kalau begitu. Jadi bagaimana Ibu kemudian kalau kita lihat ruang lingkupnya adalah wilayah domestik rumah tangga, bagaimana kemudian kita bisa menjamin keamanan anak, sedangkan ini dilakukan oleh orang terdekat begitu Ibu Ai? Ya, dalam 3 tahun terakhir anak korban kekerasan itu tertinggi adalah kekerasan seksual, dan yang kedua kekerasan fisik dan atau psikis, itu data yang teradukan. Ya, jadi ini masih fenomenanya Ice Mountain ya, fenomena gunung emas, dan sementara yang teradukan adalah bertengger pelakunya adalah hubungan dengan korban itu adalah orang-orang terdekat, dan di radar kami yaitu ayah kandung, ibu kandung, kemudian ibu tiri, dan juga nenek kakek, tetangga, aparat penegak hukum diantaranya. Nah, tentu ada 2 hal ketika situasi KDRT terjadi. Nah, dan yang terjadi tapi tidak terlaporkan. Yang terjadi terlaporkan seperti yang terjadi di Jagakarsa di Jakarta yang ayah menghabisi 4 anak ya. Proses KDRT keduanya itu kemudian melahirkan konflik baru dan penyelesaiannya juga dengan kekerasan, dan sesungguhnya ini dianggap menjadi salah satu alat untuk melakukan agresi terhadap istri misalnya. Nah, yang kedua tidak terlaporkan ya, dan terjadi juga kekerasan atas nama dia sebenarnya juga sedang menyampaikan ada proses kekerasan dan sakit hati oleh suami. Jadi pada posisi anak menjadi korban dan kerentanan. Betul. Nah, itu bagaimana kemudian kontrol sosial bisa masuk dalam pagar domestik itu tadi, Bu Ai? Ya, pendekatan kami ada 2 hal. Yang pertama, penegakan hukum harus ada penyempurnaan atas situasi yang hampir tidak disadari bahwa ini terus berulang. Bahwa proses KDRT ini harus serta-merta menyelamatkan anggota keluarga yang ada di dalam situasi transisi atau konflik tersebut. Yang kedua, tentu saja masyarakat di dalamnya ini memiliki awareness yang kuat atas situasi ini. Jadi bukan serta-merta hanya problem keluarga dan diselesaikan oleh keluarga, tetapi di sini ada tetangga, ada pendamping sosial, masyarakat, sampai level RT RW. Nah, kasus anak yang dihabisi oleh orang tuanya itu kan ada munculnya masyarakat, Babinsa waktu itu, Babinka Timbas, yang sama-sama kerjasama kenapa ada bau yang menyengat misalnya. Nah, dalam konteks ini tentu saja ketika ada situasi anak yang sudah mulai terlantar ya, bahkan mungkin tidak mendapatkan perlakuan yang baik dari sosok, dalam hal ini kasus ibu tiri, maka sesungguhnya perlu ada awareness dari tetangga, dari lingkungan sosial yang memberi laporan secara khusus misalnya, atau bekerja sama, bertanggung jawab untuk ini ada yang nggak beres nih. Nah, ini yang saya kira 2 hal, pendekatan secara hukum dan juga peningkatan atas kohesi sosial saya menyebutnya, sehingga ada lapis yang berikutnya menjadi tanggung jawab bersama, yaitu masyarakat dan juga peran sosial di masyarakat. Terima kasih. Oke, peran sosial artinya itu juga cukup penting. Saya ke Bu Jovita kalau begitu. Jadi artinya kalau kemudian apa yang disebutkan Bu Ai, ketika memang sudah terjadi, ketika memang ingin menghentikan, lalu bagaimana soal di internal keluarga sendiri? Apa yang kemudian bisa dilakukan, misalkan apakah
seorang atau misalnya kepala keluarga itu juga harus berpikir ulang ketika dia melakukan kekerasan verbal misalkan ke orang dewasa yang ada itu juga bisa berakibat pada anak-anak juga, Bu Jovita? Iya, betul sekali. Jadi apa yang didengar, apa yang dirasakan, dan apa yang kemudian dilihat oleh anak, itu akan terekam oleh anak. Dan kemudian anak akan menimbulkan kesalahan persepsi dalam berpikir, sehingga nantinya pun dia juga akan bisa melakukan ke orang-orang yang ada di lingkungannya. Misalnya ke temannya, kemudian ke adiknya, ataupun orang-orang lain yang ada di lingkungan, sehingga ini akan menjadi siklus yang seperti tadi juga Bu Ai katakan, yang tidak pernah putus sampai sekarang. Oke, apa yang paling mudah bisa dilakukan untuk memutus itu? Karena mau tidak mau kita tidak bisa menyamaratakan kondisi psikologi. Tentu soal ekonomi, sosial saat mempengaruhi. Bagaimana juga orang tua itu bisa menghandle ketika anak yang tidak bisa mengontrol emosinya begitu, Bu Jovita? Ya, jadi sebetulnya perlu adanya kesadaran dan juga perlu belajar. Yang namanya orang tua perlu dilengkapi dengan ilmu-ilmu parenting seperti itu. Nah, ilmu-ilmu parenting sekarang ini banyak sekali bisa dilakukan dan kemudian juga bisa dilihat di sosial media dan googling dan sebagainya. Nah, jadi pertama itu ada di level kognitif dulu. Kemudian berikutnya adalah memang di level kemauan bagaimana untuk bisa mengontrol. Nah, ini memang perlu seperti yang tadi Bu Ai katakan peran dari lingkungan juga untuk mengingatkan, untuk memberikan konsekuensi kalau orang tersebut atau pelaku tersebut melakukan kesalahan, dan juga kalau memang sudah sampai kita lihat ini orang memang tidak bisa mengendalikan emosinya, ada fungsi internal dari orang bersangkutan yang bisa untuk mengakui dan memerlukan bantuan psikologis. Itu sebetulnya kalau sudah di level itu bisa membantu karena dengan demikian akan bisa diarahkan ke arah penyembuhan. Misalnya, apakah dulu pernah ada luka batin yang berkaitan dengan itu, apakah dulu juga pernah ada tindakan kekerasan yang dilakukan sehingga dia membalas dendam, ataukah kesalahan persepsi. Nah, ini kan harus diperbaiki. Tapi benar, harus bergandengan tangan di antara semua anggota keluarga untuk saling mengingatkan dan juga bisa memantau seperti itu. Oke, penerimaan dari orang dewasa terlebih dahulu itu yang menjadi penting ya. Terakhir kalau begitu saya ke Bu Ai. Jadi Bu Ai artinya ketika memang kita sudah menyiapkan mitigasinya ketika terjadi, bagaimana soal edukasinya? Kalau tadi Bu Jovita mengatakan soal parenting itu menjadi penting untuk kemudian menekan kekerasan antar anggota keluarga, Bu Ai. Ya, mainstreaming atas pengasuhan positif itu sudah diawali sejak bimbingan calon pengantin. Jangan lupa, negara ini sudah memberikan banyak sekali porsi-porsi edukasi, baik BRUN ya, bimbingan remaja usia nikah, BRUS bimbingan remaja usia sekolah, dan masuklah tadi di awal mula perkawinan, 5 tahun perkawinan, dan bahkan selanjutnya yang ini tidak berujung. Mbak Jovita, saya sepakat sekali bahwa kita learning hari ini. Nggak ada perkuliahan tuh sampai fakultas manapun, karena menjadi orang tua yang mengasuh itu tepat dalam pembelajaran yang positif. Nah, yang kedua, kalau ini setuju bahwa ada ruang lingkup pidana dan terus anak menjadi korban dalam hal ini, maka pendekatan hukum juga harus tetap memberikan ruang perlindungan pada anak-anak kita. Saya sepakat bahwa keluarga inti, ayah dan ibu, dan keluarga misalnya sampai garis menyamping ketiga ya, ada nenek, kakek gitu, bahkan di situ paman, bibi, itu adalah keluarga yang memberi pengasuhan positif kepada anak, yang ini menjadi inti dari pengasuhan tersebut. Tetapi jangan lupa pemerintah juga memiliki keluarga alternatif yang itu menjadi pilihan akhir. Ada institusi, ada panti, yayasan gitu ya, dan kemudian juga lembaga kesejahteraan sosial. Ini harus setara karena di dalam konteks anak-anak tetap terlindungi itu adalah ada peran-peran dan faktor-faktor keluarga. Oleh sebab itu, kalau menurut saya memang ini harus terjadi perubahan dari sisi bagaimana orang tua menjadi orang-orang yang terus memberikan dukungan pada optimalisasi tumbuh kembang ya kehidupan anak-anak ini, serta juga memberikan edukasi dan juga perlindungan terhadap situasi anak-anak di ranah perlindungan khususnya. Nah, kalau hanya dalam konteks pendidikan saja misalnya atau kesehatan saja dipandang sudah menjadi orang tua lalu pengasuhannya masih tidak positif, ya kita akan tetap berkelindan dengan faktor-faktor yang terjadi hari ini. Itu yang ingin saya tekan, pemenuhan haknya, juga perlindungan khusus atas situasi dan kondisi anak-anak kita. Baik, kita harapkan tentu dengan kesadaran bersama ini akan meningkatkan atau kemudian menurunkan angka kekerasan pada anak, apalagi di lingkungan keluarga. Terima kasih atas waktu para narasumber. Ada Ketua KPAI, Ibu Ai Mariyati Solihah, kemudian psikolog anak, remaja, dan keluarga, Ibu Jovita Maria Ferdiana telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya Ibu. Malam, terima kasih. Terima kasih.